Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku Reni Mubara. Oke, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya memperbanyak begonia. Jadi di sini aku punya beberapa jenis begonia. Ini yang pertama ada begonia hijau. Cuman spesifikasi namanya aku nggak tahu ya, pokoknya begonia aja. Jadi ini begonia bintang yang hitam. Kemudian ini yang begonia polkadot nih ya, bintik-bintik putih kayak gini. Terus ada begonia apa ini ya, ini yang ini pokoknya ya. Terus sama yang ini. Oke, jadi begonia ini cara memperbanyaknya itu bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa ambil aja ini, kalian bisa potek ya, potek batangnya. Aduh, ini mau aku poteknya sayang ya, tapi gimana, aku menunjukin ke kalian kan. Oke, ini aja sedikit aku potek ya. Aduh, ini belum besar banget sih tanamannya, sayang mau matanya. Yang mana? Oke, ini ya guys. Ini apa ya? Oke, yang ini aja nih. Oke, yang ini cara tanamnya seperti ini, kita patahin aja batangnya terus kita tancepin. Oke, ini cara nancepinnya tuh, cara nanamnya itu gampang aja, tinggal ditancepin aja di pot yang udah kalian sediain. Nah, satu ini, yang kedua kalian bisa pakai daunnya, bukan daunnya sih ya, tapi lebih tepatnya itu ini nih, seperti ini nih. Jadi bukan daunnya ini ditanam, tapi ini nih, apa sih namanya, ini batang daunnya seperti ini kan, bisa tancepin aja kayak gini guys nih, taruh aja di bawah-bawahnya sini, nanti dia bakalan tumbuh guys. Tapi kemungkinan hidupnya itu 80-90 lah, jadi ada kemungkinan untuk mati ya, kemungkinan untuk busuknya itu lebih besar dibandingkan kita tanam pakai ini batangnya kayak gini. Tapi kalau mau cepat memperbanyaknya memang pakai daunnya, karena kan ini daunnya banyak, jadi walaupun kita masih punyanya yang kecil, ini kayaknya ke inian ya, buangin aja daunnya. Kalau kita masih punya yang kecil tapi mau kita langsung perbanyak gitu, bisa juga langsung aja ambilin daun-daunnya ini. Jadi udah, kita tinggal tancepin aja. Nah, yang daun-daunnya kalian bisa tanam di tempat tersendiri atau bisa juga ditaruh di bawah-bawahnya gini. Justru kalau aku sih lebih saranin kalian tanam di bawah pot bunganya ini aja, karena kalau di bawah pot indukannya otomatis tanahnya ini kan dia udah mengeras guys, udah mengeras, dan ketika kalian siram itu airnya udah langsung turun ke bawah, jadi udah mengeras, jadi kayak apa ya, tanahnya tuh udah bagus gitu dibandingkan kalau kalian buat media baru. Kalau media baru itu biasanya kan dia kayak masih gempur gitu dan mudah busuk guys, jadi mungkin aja tanahnya itu ada campuran komposnya gitu, dan bisa jadi komposnya itu membusuk dan akhirnya tanah itu jadi kayak nggak mudah kering, terus tanahnya kayak becek gitu, terus akhirnya semayan daun begonia kalian malah busuk. Jadi lebih baik sih kalian tancap-tancapin aja di bawahnya ini sampai nanti dia bertunas, sudah keluar anaknya, baru kalian bisa pindahin ke pot yang lain ya. Kemudian yang ini, nah kalau yang ini guys, ini yang begonia bintang ini aku masih punya yang kecil banget juga. Nah ini cara memperbanyaknya juga dengan dua cara juga. Nah ini bisa dengan bonggolnya, tapi kalau nunggu bonggolnya kan lama lagi nih, apalagi kayak punya aku masih kecil, karena harus tunggu nyampe dia besar, nyampe dia udah banyak nih anak-anaknya, baru kalian bisa perbanyak. Tapi kalau kalian mau cepat cara memperbanyaknya, bisa juga dengan cara ya ini, kalian ambil daun-daunnya. Ini ada daun yang udah rusak nih, aku bakalan potel ya, potel aja agak ini ya guys, agak panjangan. Nah kayak gini, ini langsung aja tancapin di sini. Nah tunggu sampai dia berakar, terus nanti dia bakalan ada kayak bonggolnya, baru nanti dia bakalan tunas. Nah terus ini yang polkadot sama juga guys nih, kalian bisa potel nih, potelin gini aja. Tapi kalau misalkan kalian mau cara memperbanyaknya pakai daun, bisa juga. Yang ini sama juga ya caranya, bisa pakai batang, bisa pakai daunnya. Ini yang polkadot nih, aku ada nih, ini pakai daun nih, ini kayaknya udah berakar guys.
Ini yang aku tancepin di bawahnya, dia udah berakar tuh kan, udah ada akarnya. Nah ada akarnya. Nah terus dia tuh kayak di bawahnya tuh membentuk seperti bonggol gitu guys, yang nantinya bakalan keluar tunas. Jadi aku mau tanam lagi. Memang aku saranin sih, daripada kalian cari media baru untuk semai, lebih baik semai aja di bawah-bawah potnya ini, karena kalau potnya ini kan dia udah keras sih guys tanahnya, jadi ketika kita siram tuh air tuh udah langsung mengering, jadi udah bagus dia tanahnya. Jadi kemungkinan untuk busuknya itu ya sedikit lah. Nah kemudian yang bintang ini aku juga ada nih yang udah aku tanam, udah lumayan lama nih. Yang ini malah dia udah keluar anakannya guys tuh. Nanti bawahnya itu dia bakalan apa ya, kayak membentuk bonggol gitu bawahnya guys tuh ya. Ini udah ada anaknya tuh, udah keluar anaknya nih, udah seperti ini. Nanti kalian bisa pindahin ya. Ini aku mau tanamin dia di sini. Nanti kalau udah agak besaran baru kita pindahin lagi ya. Oke, kita tanam aja di pot kecil biar dia agak maksimal dulu hidupnya, baru kita pindahin ke pot yang besar. Terus yang ini tuh anakannya udah banyak di bawahnya, tunas-tunasnya. Gampang banget kan cara nanamnya. Terus untuk penempatannya jangan ditaruh di bawah sinar matahari langsung ya, ditaruh di tempat teduh guys. Nanti daunnya dia bakalan rusak kalau kalian taruh di tempat panas. Terus itu kalau ditaruh di tempat panas itu daunnya tuh dia bakalan cepet gosong, ngering, terus jelek deh pokoknya. Maka dari itu kalian harus ngeletainnya di tempat yang teduh ya. Tapi tetap harus terkena sinar matahari, jadi tempatnya itu terang tapi dia ada naungannya kayak gitu. Nah apalagi yang ada coraknya seperti ini. Nah ini kalau yang bercorak-corak seperti ini dia tuh butuh banget sinar matahari. Jadi makanya dia tetap harus terang, walaupun teduh tapi harus terang. Gimana sih ya? Ya pokoknya kayak gitu. Yang penting sinar mataharinya itu tetap inilah ya, tetap nyinarin ininya, tanamannya, karena itu penting juga untuk dia memunculkan warna corak pada daunnya. Jadi kalau misalkan kurang sinar matahari juga coraknya ini nanti bakalannya pudar, jadi akhirnya coraknya nggak kelihatan. Oke, oh iya aku hampir aja lupa. Jadi kalau misalkan kalian menanamnya itu menggunakan daun seperti ini guys, kalian itu jangan menanamnya itu kayak gini ya. Nah menanamnya jangan kayak gini guys. Walaupun kita menanamnya itu menggunakan daunnya, menggunakan batang, tapi kalau ininya ini seperti ini kan nanamnya itu nggak akan hidup ya. Ini nggak akan hidup, otomatis ini 90% bakalan busuk. Jadi kalian tuh harus menanamnya seperti ini. Kita butuh ininya, tapi tetap juga kita butuh daunnya ini. Jadi daunnya ini fungsinya nanti untuk fotosintesis gitu. Jadi biar dia bisa hidup gitu, berkembang kayak gitu. Nah jadi harus ada daunnya kayak gini ya. Nggak bisa kita tanamnya ini cuman ini ya doang, dia bakalan mati, bahkan busuk nantinya. Nggak ada ketahanan untuk apa ya, ketahanan untuk menyerap airnya itu nggak ada gitu, makanya dia bakalan busuk dan nggak akan hidup. Oke, gampang banget kan cara menanam begonianya. Nah ini aku tuh sebenarnya kemarin banyak loh guys nanam apa ya, ini terutama yang ini nih. Nah yang ini aku nanamnya itu banyak juga, tapi pada busuk karena musim hujan ini, jadi banyak yang nggak hidup. Nah ini juga nggak ada yang hidup aku nanamnya. Jadi memang kalau pakai daun itu kayak 50-50 gitu deh untuk hidupnya ya. Jadi kebanyakan mati daripada hidupnya. Tapi kalau misalkan kalian dia itu tuh kayak tergantung tanahnya gitu loh guys. Jadi kalau tanahnya itu nggak bisa mempertahankan lembapannya, dia nggak bisa mempertahankan kelembapannya itu, maka akan mempengaruhi semaian daun begonia kita. Oke, kayak gitu cara menanam begonianya. Untuk perawatannya ya aku sih nyiramnya biasanya cuma 2 hari sekali aja, karena kan ini aku letaknya di tempat teduh, jadi tanahnya juga nggak mudah kering. Terus begonia ini kan mudah banget busuk, jadi jangan sering-sering disiram.
Kemudian jangan diletakkan di tempat terbuka ya, jangan terlalu banyak terkena hujan karena bisa busuk juga. Untuk memupukannya, aku biasanya kalau tanaman ini tanahnya udah tua itu bisa 6 bulan atau ada juga yang 8 bulan sekali itu aku ganti tanahnya. Jadi kita pindahin ke pot yang lebih besar kalau memang tanamannya ini udah lebih besar dari udah jumbo banget gitu ya, udah nggak sesuai sama potnya, itu bakalan aku ganti 6-8 bulan sekali. Dan penggantiannya itu langsung kita ganti tanah dan pupuk baru. Oke, kayak gitu cara perawatan tanaman begonia aku. Semoga aja bermanfaat. Yang udah nonton, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum.